Gangguan atau penyakit saraf adalah kondisi di mana sistem saraf mengalami masalah mulai dari kerusakan hingga kelainan yang mempengaruhi fungsi normal ya. Sistem saraf ini meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang menghubungkan pusat dengan seluruh organ tubuh. Gangguan ini bisa menyebabkan berbagai gejala mulai dari nyeri, kelemahan, hingga gangguan pada fungsi berbicara atau bergerak. Oke, yang pertama yaitu ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang secara signifikan mempengaruhi sistem saraf, terutama otak. Nah, penyakit ini tuh mempunyai dua penyebab, yaitu beta amyloid. Apa sih yang dimaksud dengan oleh beta amyloid? Beta amyloid sendiri ini mengganggu komunikasi antar neuron dan dapat memicu respon peradangan yang merusak sel-sel otak di sekitarnya. Yang kedua yaitu ada neurofibril. Nah, neurofibril ini sendiri bisa terjadi kekusutan dan mengganggu sistem transportasi internal neuron yang penting untuk membawa nutrisi dan memberi data lainnya. Gangguan ini pada akhirnya bisa menyebabkan kematian sel. Nah, faktor pemicu dari Alzheimer itu yaitu bisa psikoterapi, obat-obatan, atau polusi udara yang mempercepat degeneratif sistem saraf. Nah, seiring berjalannya waktu juga risiko Alzheimer ini bisa meningkat. Nah, pengobatan Alzheimer ini secara obat-obatan yang pertama ada penghambat kolinesterase meningkatkan komunikasi antar sel dalam otak. Yang kedua ada inhibitor kolinesterase memperbaiki gejala neuropsikiatri berupa agitasi dan depresi. Nah, cara pencegahannya yaitu perubahan kebiasaan sehari-hari, simpan barang berharga pada tempat yang sama agar tidak kesulitan saat mencari. Terus habis itu ada simpan obat dalam tempat yang aman, gunakan jadwal harian untuk mengetahui dosis tepat penggunaan obat. Epilepsi adalah gangguan saraf pusat yang menyebabkan kejang-kejang yang berulang. Secara umum, kejang-kejang terjadi karena sejumlah sel saraf bekerja secara bersamaan dan lebih cepat daripada biasanya. Nah, gejala-gejala yang dirasakan oleh epilepsi itu terbagi menjadi dua, yaitu kejang secara parsial dan juga kejang secara umum. Kejang secara parsial atau vokal yaitu saat otak mengalami gangguan hanya sebagian saja. Parsial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejang parsial, simpel, dan juga kejang parsial kompleks. Yaitu kedua yaitu kejang secara umum. Pada kejang secara umum atau menyeluruh, gejala terjadi pada sekujur tubuh atau seluruh tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak pada seluruh bagian. Penyebab dari epilepsi adalah yaitu epilepsi idiopatik. Nah, epilepsi ini juga disebut sebagai epilepsi primer. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya belum diketahui atau tidak diketahui. Sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik ataupun keturunan. Yang kedua yaitu epilepsi simptomatik. Epilepsi simptomatik ini disebut juga sebagai epilepsi sekunder. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya bisa diketahui. Sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, tumor otak, dan juga stroke menjadi penyebab dari epilepsi simptomatik. Adapun penyebab-penyebab lainnya yang mendukung terjadinya epilepsi yaitu ada dua, yaitu adanya gangguan kekebalan tubuh dan juga gangguan faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan epilepsi ada usia, genetik, cedera pada kepala, stroke, demensia, infeksi otak, dan riwayat kejang pada masa kecil. Dan cara pengobatan dari epilepsi bisa terbagi menjadi dua, yaitu secara terapi dan juga secara operasi. Cara terapi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu terapi stimulasi saraf vagus, lalu kedua yaitu deep brain stimulation atau DBS, yang ketiga yaitu neurostimulasi responsif. Cara pengobatan lainnya yaitu secara operasi. Prosedur operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian kecil otak yang menjadi sumber kejang dengan syarat area tersebut tidak mengatur fungsi vital seperti fungsi vital untuk berbicara, melihat, ataupun bergerak. Menyerang sumsum tulang belakang itu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit atau gangguan yang menyebabkan penderitanya itu kesulitan dalam menggerakkan tubuhnya atau mengontrol tubuhnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terdapat kerusakan pada area substansia nigra yang berada di otak.
Nah, perlu diketahui, area substantia nigra ini memproduksi satu hormon, yaitu hormon dopamin. Nah, kita juga perlu tahu apa sih hormon dopamin itu dan fungsinya. Nah, hormon dopamin itu berfungsi untuk mengantarkan sinyal antara bagian otak satu dengan bagian otak yang lainnya, serta untuk menjaga keseimbangan juga. Nah, terus juga, apa sih penyebab utamanya? Nah, sesuai yang saya bilang tadi, penyebab utamanya yaitu kerusakan pada area substantia nigra yang menyebabkan berkurangnya atau tidak diproduksinya hormon dopamin ini. Nah, menurut para dokter dan ahli, kerusakan substantia nigra ini belum pasti faktor utama penyebabnya itu apa. Jadi itu ada beberapa faktor menurut para ahli gitu. Jadi yang pertama adalah cedera pada kepala akibat kecelakaan. Terus yang kedua ada faktor genetik atau keturunan. Terus yang ketiga ada terkena paparan zat senyawa atau zat kimia tuh yang lama, misalnya kayak pestisida. Terus yang terakhir terkena paparan polusi udara. Oke, selanjutnya ada gejala penyakit Parkinson. Sebelumnya saya akan membagi gejala penyakit Parkinson ini menjadi 5 stadium. Yaitu pertama ada stadium pertama. Jadi stadium pertama ini sebenarnya enggak terlalu parah gitu ya. Ditandai dengan gejala kayak perubahan postur tubuh, cara berjalannya penderita, serta ekspresi atau mimik wajahnya penderita. Terus stadium kedua, di sini penderita mulai merasakan ototnya itu kaku, suka tremor juga, gitu kan. Terus yang ketiga itu ada stadium ketiga. Nah, stadium ketiga ini sebenarnya hampir sama kayak stadium kedua. Cuman bedanya kalau di stadium ketiga ini penderita mulai merasakan penurunan refleks gerak dan keseimbangan pada tubuh. Jadi gerakan penderita ini menjadi lambat gitu. Nah, terus yang keempat atau stadium 4 ini, penderita ini udah susah banget lah mau ngapa-ngapain. Kayak mau makan, mau mandi atau mau minum itu ya harus minta bantuan orang lain. Nah, terus untuk yang gejala yang stadium 5 ini, penderita itu kayak udah buat dirinya susah banget, harus dibangunin. Dan gitu kadang juga penderitanya itu mengalami halusinasi dan delusi. Selanjutnya adalah cara pengobatan penyakit Parkinson. Jadi sebenarnya penyakit Parkinson ini nggak bisa sembuh secara total. Jadi sewaktu-waktu itu masih bisa kambuh atau kumat. Nah, biasanya dokter itu mengkasih obat gitu ya untuk penderita Parkinson. Dan 3 jenis obat ini yang biasanya dikasih. Yang pertama ada jenis obat antikolinergik dengan contoh obat yaitu benztropine. Nah, fungsi benztropine ini apa? Yaitu untuk mengurangi tremor pada penderita. Terus jenis obat yang kedua yaitu adalah levodopa yang dikombinasikan dengan carbidopa yang memiliki fungsi untuk menangani tremor pada penderita serta untuk mengurangi gerakan yang tidak dikontrol oleh penderita. Terus jenis obat yang ketiga yaitu adalah agonis dopamin dengan contoh obat pramipexole dan rotigotin. Dan jadi fungsi jenis obat agotin dopamin ini adalah untuk menghentikan fungsi dopamin yang hilang atau nggak ada gitu. Terus ada cara pengobatan kedua yaitu dengan cara terapi. Jadi cara terapi ini sebenarnya ada 3 cara juga. Yang pertama adalah fisioterapi. Dan pengobatan fisioterapi ini tuh sebenarnya yang paling dianjurkan oleh dokter kepada penderita Parkinson. Kenapa? Karena karena terapi fisioterapi ini bertujuan untuk menangani atau mengurangi otot kaku serta untuk nyeri-nyeri sendi gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan kinerja tubuh dan kelenturan tubuh atau gerak tubuhnya itu bisa gerak gitu. Terus yang kedua itu ada terapi wicara. Nah, biasanya dokter ini menganjurkan terapi wicara kepada penderita yang benar-benar udah kayak bisa ngomong gitu. Buat ngomong aja susah, apalagi buat kayak Kita lanjut ke penyakit berikutnya, yaitu amyotrophic lateral sclerosis atau biasa disebut dengan ALS. ALS adalah penyakit yang menyerang sel-sel saraf motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik ini berfungsi mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk menggerakkan tubuh. Pada ALS sendiri, sel-sel saraf ini mengalami kerusakan dan mati secara bertahap, sehingga otot kehilangan kemampuan untuk bergerak, melemah, dan akhirnya lumpuh. Kita masuk pada gejala ALS. Jadi, gejala ALS sendiri bervariasi tergantung bagian tubuh yang terkena dan tingkat keparahan penyakit. Gejala awal seringkali ringan dan mudah sekali untuk diabaikan, namun lama-kelamaan semakin akan memburuk. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 5 gejala utama pada ALS. Yang pertama, ada kesulitan berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Pasien akan mulai mengalami kesulitan saat berjalan, seringkali terjatuh atau merasa lemah saat melakukan aktivitas sederhana. Yang kedua, kelemahan pada tungkai, kaki, atau pergelangan kaki. Otot kaki dan tangan akan mulai melemah, menyebabkan koordinasi dan kekuatan menurun. Yang ketiga, ada sulit berbicara dan sulit menelan. Otot-otot yang mengontrol bicara dan menelan akan melemah, sehingga menyebabkan suara cadel, bicara tidak jelas, dan kesulitan saat menelan makanan maupun juga minuman. Yang keempat, ada kram pada otot bahu dan juga lengan. Otot seringkali mengalami kram, kedutan, ataupun kaku. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sulit menegakkan kepala agar tetap tegak dan mempertahankan posisi tubuh yang baik. Otot leher melemah sehingga sulit mempertahankan postur tubuh yang benar. Kita masuk pada penyebab penyakit ALS. Penyebab pasti ALS belum diketahui secara pasti. Namun beberapa faktor diduga berperan, yaitu yang pertama ada mutasi genetik.
Sekitar 5-10% kasus ALS bersifat familial diturunkan dalam keluarga akibat mutasi pada gen tertentu. Yang kedua, ada ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh. Jadi, kadar glutamat yang berlebihan di otak dapat menyebabkan kerusakan saraf karena efek neurotoksik. Yang ketiga, ada gangguan respon imun. Sistem kekebalan tubuh yang keliru menyerang sel saraf motorik, menyebabkan inflamasi dan kerusakan. Yang keempat, ada stres oksidatif. Kerusakan akibat radikal bebas yang menyerang sel saraf. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Paparan racun, logam berat, dan trauma fisik juga diduga berkontribusi pada penyakit ALS ini. Nah, kita masuk cara penanganan penyakit ALS. Gimana sih caranya? Tapi, hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan ALS ataupun menghentikan kerusakan saraf secara total. Penanganan ini bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit, mengurangi gejala, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, penanganan dari penyakit ALS ini yaitu yang pertama, menggunakan obat-obatan seperti riluzole, obat yang dapat memperlambat kerusakan saraf dengan mengurangi pelepasan glutamat di otak, dan edarafon, obat yang berfungsi mengurangi stres oksidatif pada sel saraf, membantu memperlambat penurunan fungsi motorik. Lalu, yang kedua ada terapi fisik, atau yang biasa disebut dengan fisioterapi. Fisioterapi sendiri membantu mempertahankan kekuatan otot, fleksibilitas, dan mengurangi kekakuan pada sendi. Yang ketiga, ada terapi bicara dan juga menelan. Karena kesulitan berbicara dan menelan, terapi bicara dapat membantu pasien berkomunikasi dengan lebih baik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, terapi okupasi. Membantu pasien mengadaptasi aktivitas sehari-hari dengan alat bantu agar tetap mandiri selama mungkin. Selanjutnya adalah gangguan untuk penyakit saraf perifer. Yang pertama adalah sciatica. Sciatica atau saraf kejepit adalah nyeri saraf yang terjadi akibat iritasi atau cedera pada saraf sciatic di sekitar panggul atau gluteal. Penyebabnya adalah yang pertama herniasi diskus, yang kedua stenosis tulang belakang, yang ketiga sindrom piriformis. Gejalanya adalah yang pertama rasa nyeri di saraf sciatic, kesemutan yang menjalar dari punggung bawah hingga kaki, otot sungkai melemah, yang terakhir mati rasa atau kebas di bokong paha dan kaki. Penguatannya adalah yang pertama mengistirahatkan tubuh sekitar 3 hari dan banyak berbaring di kasur yang tidak terlalu lembut. Yang kedua mengopres area yang terasa sakit dengan kompres hangat atau dingin untuk meredakan nyeri. Yang ketiga melakukan latihan pegangan punggung bawah untuk mengurangi tekanan pada saraf dan mengurangi gejala. Yang terakhir adalah mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol. Selanjutnya ada pil palsi. Pil palsi adalah kondisi mempunyai saraf wajah akibat peradangan dan menyebabkan saraf yang mengontrol otot pada salah satu sisi wajah. Penyebabnya seperti infeksi virus, herpes simplex, herpes zoster, dan virus Epstein-Barr. Gejalanya adalah kelumpuhan sebagian atau kelemahan otot ringan. Yang kedua, kondisi kelumpuhan total. Tidak ada gerakan sama sekali, tapi kasus ini jarang sekali terjadi. Yang ketiga, nyeri telinga pada sisi wajah yang lumpuh. Yang keempat, telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara. Selanjutnya adalah pengobatannya. Seperti prednisone atau kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Yang kedua, obat antivirus seperti acyclovir atau valacyclovir jika virus diduga menjadi penyebabnya. Yang ketiga, obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau acetaminophen untuk mengurangi rasa sakit. Lalu penyakit atau gangguan saraf yang berasal dari penyakit bawaan. Yang pertama ada cerebral palsy atau yang biasa disingkat dengan CP atau lumpuh otak yang merupakan gangguan yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi otot. Lalu CP ini merupakan kelainan otak yang bersifat permanen namun tidak progresif karena gejalanya tidak bertambah buruk seiring bertambahnya waktu. Lalu, CP ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada CP spastik yang menyebabkan kekakuan otot, sehingga seseorang kesulitan untuk bergerak. Lalu yang kedua ada CP ataksia yang membuat seseorang tidak dapat mengkoordinasi gerakan tubuhnya. Yang ketiga ada CP diskinetik yang membuat seseorang tidak dapat mengendalikan beberapa gerakan yang keluar dari tubuhnya. Lalu yang keempat ada campuran dari beberapa jenis sebelum ini. Lalu, penyebab dari CP ini dapat terjadi dari sebelum kelahiran, selama kelahiran, maupun setelah kelahiran. Sebelum kelahiran dapat terjadi karena infeksi yang didapat dari ibunya, seperti cacar air, rubella, maupun lain-lainnya. Lalu, PVL, yaitu kerusakan materi putih di otak karena kekurangan suplai darah atau oksigen ke otak bayi. Lalu cedera yang terjadi di kepala bayi. Lalu, pada saat selama kelahiran maupun setelah kelahiran dapat terjadi karena asfiksia selama proses persalinan yang sulit. Lalu gula darah yang sangat rendah, infeksi otak seperti meningitis, dan juga dapat terjadi karena tersedak atau hampir tenggelam. Selanjutnya yaitu gejala dari cerebral palsy. Yang pertama ada otot yang lemah dan kaku, lalu kurangnya koordinasi seperti keseimbangan tubuh yang buruk, lalu koordinasi mata dan lengan yang kurang.
Lalu selanjutnya ada refleks yang berlebih, lalu kejang otot, dan juga beberapa gerakan yang tidak terkendali. Lalu selanjutnya yaitu pengobatan CT. Pengobatan CT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya itu dengan cara alat bantu, yaitu dengan menggunakan kursi roda, alat penopang untuk berdiri, tongkat, dan alat-alat bantu lainnya. Lalu yang kedua dengan terapi, seperti dengan cara terapi bicara, terapi okupasi, psikoterapi, dan terapi-terapi lainnya. Lalu yang ketiga dengan operasi, yaitu operasi tulang dan sendi untuk memperbaiki kontraktur, lalu operasi tulang belakang untuk memperbaiki skoliosis, lalu yang ketiga dengan operasi pelepasan miofascial perkutan untuk melepaskan otot-otot yang tegang, lalu yang terakhir dengan operasi selektif dorsalrhizotomy, yaitu pembedahan saraf dekat dasar tulang belakang yang menyebabkan kejang berlebih oleh sekumpulan otot. Lalu yang terakhir dengan pengobatan-pengobatan lainnya seperti stem cell. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan pada ventrikel otak yang mengakibatkan tekanan pada bagian otak. Penyebabnya cedera atau penyakit pada otak, produksi cairan yang lebih cepat daripada penyerapannya, penyumbatan parsial aliran cairan cerebrospinal, infeksi saraf tulang belakang dan bagian otak misalnya meningitis, terus cedera pada otak yang mengakibatkan pendarahan, benturan keras pada kepala yang mempengaruhi otak, tumor di otak dan saraf tulang belakang. Terus selanjutnya gejala hidrosefalus pada bayi, perubahan ukuran kepala bayi, rewel atau tidak bisa diam, mudah mengantuk, tidak mau menyusu, muntah, pertumbuhan terhambat dan kejang-kejang. Terus gejala hidrosefalus pada anak-anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, sakit kepala, menurunnya daya ingat dan konsentrasi, muntah dan mual, gangguan penglihatan, konsentrasi tubuh dan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, pembesaran kepala. Cara mengobatinya melalui operasi Vipisunt atau operasi endoscopic ventriculostomy atau ETV.